Selamat datang di acara pagelaran Pasca Pemilu RRI Makassar tahun 2024. Sinar menerangi jalanku, ketunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kau sinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Oh, sinar menerangi jalanku, ketunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan ku terjaga dari semudah melenakanku, membuatku terlupa segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi tak bersinar lagi, aku akan menuju cita yang pasti. Oh, yang pasti. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Kak Akbar. Wow, luar biasa ya. Yoi. Dalam penampilan dari Akbar, juara bintang radio Provinsi Sulawesi Selatan pastinya di tahun 2023. Tahun lalu berarti ya. Benar. Oke. Dan Jadi, pagi-pagi hari ini kita juga udah harus membakar semangat lagi, Ihsan ya kan? kita minta dulu tepuk tangannya terhadap Studio Mall Makassar. Yes, dan pastinya hari ini ada saya Ihsan. Dan juga ada Egi pastinya. Akan menemani teman-teman semua dan juga seluruh pengunjung Trans Studio Mall untuk hari ini di
pagelaran pasca pemilu 2024 RRI Makassar. Betul banget Iksan. Kalau kemarin kita udah ada 2 bintang tamu, hari ini juga ada 2 narasumber pastinya. Benar. Dan pastinya untuk hari ini ada topik yang berbeda yang akan kita bahas pastinya. Dan kita akan bahas tentang harmonisasi sosial dalam masyarakat pasca pemilu. Masih tentang pasca pemilu. Pastinya. Dan untuk hari ini yang lagi mendengarkan di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di live streaming kita di RRI Makassar Dan channel di YouTube YouTube kita. ya, di channel Benar. YouTube. Jangan lupa di subscribe ya. Benar. Dan juga buat pengunjung yang mungkin sudah hadir ke sini boleh juga download RRI Digital ya. Benar. Ya. Karena biar lebih gampang lagi buat dengerin RRI Makassar. Dimanapun, kapanpun, kalau misalnya kamu sudah download yang namanya RRI Digital melalui App Store ataupun di Play Store kamu bisa mendengarkan RRI Makassar atau mungkin RRI seluruh Indonesia. Gitu ya. Mulai dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5 nggak bisa ada RRI Digital. Kan? Nah, untuk hari ini pastinya untuk acara di pagelaran pas pemilu 2024 kita pastinya bakal bahas sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Tapi pastinya kayaknya bukan kita juga ya. Jadi kita sudah harus menyerahkan juga kah kita ke Kakak Emi? Tapi sebentar Oh pastinya ya. sebentar, oke boleh. Nah, kita bakalan selain Akbar ini juga ada juara bintang radio yang lainnya. Kan tadi kalau misalnya Akbar itu kategori putra. Putra. Nah, sekarang ini ada kategori putra tapi top 5 bintang radio tahun lalu nih. Iya benar, ini kayaknya Iksan hafal banget ya. Masih Hafal. MC-nya ya? Oh namanya. Iya, kayak gitulah intinya. Oke. Nah, dan Dan kalau juga gitu nanti ada persembahan dance juga ya buat teman-teman yang mungkin kayaknya suka sama dance dance. Ini harus nungguin sampai akhir nanti. biasanya kalau hip-hop itu rame banget gitu ya. Harus stay di sini juga sampai acara kita selesai karena kita Iya masih dong. bakalan seru-seruan bareng di sini juga dan juga kita katanya tadi kemarin bukan cuman dapat hiburannya aja tapi ilmunya juga tetap dapat. Nah itu dia. Jadi di sini sekalian belajar, sekalian hiburan juga ya. Benar. Oke. Kalau gitu langsung aja kita panggilkan untuk top 5 bintang radio tahun lalu. Langsung aja kita panggil ada Rizky Nur Alia. Aduh, boleh tepuk Tepuk tangannya tangan buat dulu dong. Rizky Nur Alia. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Panggilannya siapa nih? Kalau Kiki. Wah. Suaranya sudah sangat menggambarkan ya. Menggambarkan. Kurang lebih kayak saya. Oh. 11-12. Wow, berarti bisa ikut bintang radio tahun depan nih. Bismillah ya. Kalau boleh diikutin boleh gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita saksikan bersama inilah dia ada Kiki.
Sudah. Wahai cinta beri pertanda. Jangan usah, karena Ki kan udah bagus banget Oh tadi. iya, udah, maaf. Nah, Oke. pastinya kita bakalan seru-seruan untuk hari ini, Egi ya. Iya, Pastinya betul. masih ada bintang-bintang tamu kita juga yang bakalan tampil untuk hari ini. Tapi kita bakalan masuk ke acara inti kita juga, kita bakalan belajar bareng. Dan kita akan bahas tentang harmonisasi sosial dalam masyarakat pasca pemilu. Karena ini juga akan ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Benar. Dan hari ini ada Profesor Dr. Firdaus Muhammad MA. Masih ada Dr. Supriyadi Toro SPD MSI yang katanya sudah hadir untuk hari ini. Udah dari tadi. Dari tadi. Lebih duluan dia daripada kita kayaknya. Oke, kalau kita langsung aja undang untuk host kita yang sangat luar biasa. Kita undang ada kakak Eni Bafada. Oke, selamat pagi TSM, selamat pagi dua teman saya. Terima kasih Eni. Pagi semuanya. Oke, 70.000 orang ya. 40.000 dan 70.000 orang yang bertanya seperti itu. Baik, ini menarik karena salah satu langkah konstruktif untuk merajut kembali persatuan, persaudaraan kita di Sulawesi Selatan. Bagaimana kita mengharapkan kesepakatan yang disepakati dan kita akan berdialog bersama mengenai harmonisasi sosial dalam masyarakat pasca pemilu. Saya undang dulu dua orang hebat kami, ada Prof. Dr. Haji Firdaus Muhammad MA. Silakan Pak Prof. Saya undang ke atas panggung kita sama-sama. Kemudian sosiolog kita Dr. Supriyadi Toro SPD MSI. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk narasumber kita. Baik, silakan mengisi kursi yang sudah disiapkan ini. Oke. Walaupun pagi kita tetap membahas tentang sesuatu yang hangat ya, masih hangat walaupun sudah beberapa bulan. Sekitar 4 bulan yang lalu kita sudah melewati pemilu 2024 dan nanti juga kita akan melangkah ke pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Nah, setiap kondisi yang terjadi di Sulawesi Selatan tentunya ini melahirkan pemikiran-pemikiran tersendiri di tengah-tengah masyarakat kita. Tentunya agar setiap setelah pemilu usai tidak ada lagi namanya masyarakat yang terkotak-kotak, tidak ada lagi namanya istilah itu pilihanmu, lain juga pilihanku saya, tidak ada lagi istilah seperti itu. Lalu bagaimana kita untuk membangun kembali masyarakat kita atau pemikiran masyarakat kita? Ini saya ke sosiolog dulu ya, Pak Prof izin, saya ke Pak Dr. Supriyadi untuk membangun pemikiran atau mindset dari masyarakat kita di Sulawesi Selatan agar tidak ada perbedaan, tidak ada lagi namanya di tengah-tengah konflik yang pernah terjadi. Lain juga pilihan ini setelah pemilu kita saling mengingatkan persaudaraan kita kembali sebagai orang Makassar, orang Bugis. Silakan masyarakat kita. Oke, terima kasih. Saya ke Pak Dr. Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mindset dari masyarakat kita di Sulawesi Selatan. RRI luar biasa. Amin. Tidak ada lagi namanya Sepertinya acara pertama untuk saya ikuti RRI dengan model ini. Biasanya dipanggil, diajak untuk lewat by telepon. Ini langsung dan disiarkan. Ya, aplaus untuk RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jaya terus ya. dari masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Pertanyaan tadi, saya jawab dengan pertanyaan sosiolog juga. Sepertinya di dalam acara sosiologi itu, kalau kita bertanya, biasanya dipanggil tentang masalah-masalah ada masyarakat, maka pertanyaan besarnya adalah langsung dan apa dan bagaimana masyarakat itu untuk RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus ya. Apa dan bagaimana masyarakat itu ada. Pertanyaan tadi, saya jawab dengan pertanyaan keduanya adalah sosiolog juga. Apa yang dipegang secara bersama acara sosiologi itu, dan yang ketiga tanya biasanya bagaimana masyarakat itu berubah. Nah, ini saya kira dalam konteks sosiologi. Apa dan bagaimana Iya, masyarakat oke. Apa yang dipegang oleh masyarakat dan bagaimana masyarakat itu berubah. Nah, kalau ada kata perubahan, tentunya lawannya adalah harmonisasi, koleralesinya. Nah, ini kita berbicara dari unsur politik. Bicara politik, setiap orang memiliki kepentingan politik masing-masing. Semua individu masyarakat di Sulawesi Selatan, ketika akan pesta demokrasi, mereka memiliki kepentingan politik masing-masing. Saya yakin dan pasti akan itu. Nah, ini Pak Prof, kalau kita melihat kondisi yang saat ini terjadi di Sulawesi Selatan, dengan adanya perbedaan, dengan adanya permasalahan politik
yang dulunya terjadi di pemilu, ini pasca pemilu bagaimana kita membangun agar konflik dan meredam semua terjadinya permasalahan itu atau perbedaan itu bisa menyatukan kembali, sama-sama kita baku rangkul, sama-sama kita satu sejalan begitu untuk mensukseskan pemilihan selanjutnya, kepala daerah selanjutnya. Silakan Pak Prof. Dengan adanya perbedaan, dengan adanya Terima kasih. permasalahan politik Assalamualaikum yang warahmatullahi dulunya terjadi di wabarakatuh. pemilu, Siang. ini pasti pemilu bagaimana kita membangun agar Jadi pemilu konflik dan meredam karena ini terjadinya kontestasi, permasalahan itu atau perbedaan ada itu persaingan, bisa menyatukan ada perebutan-perebutan, kembali, apalagi ini sama-sama perebutan kita kekuasaan. sama-sama kita Maka satu sejalan apalagi gitu. kemarin itu kalau Ini pilpres, kalau kita melihat kondisi eksekutif, pemilihan selanjutnya kemudian kepala daerah pileg, silakan. pemilihan Dengan legislatif, adanya perbedaan, dengan dan adanya itu permasalahan politik pertarungannya luar biasa. Ya. ini pasti pemilu Dan bagaimana kita itu bisa berdampak agar pemilu, berdampak ada implikasi, bisa terjadi disharmoni, ada konflik, ada seteruan, karena ini kontestasi pasti ada, maka menang dan kalah kalau pilpres. Siap menang tapi tidak siap kalah gitu. Nah, saya kira kita di RRI Pak itu kita sudah sering berdialog jauh sebelum hari H pemilihan 14 Februari 2024. Sebelumnya kita ada diskusi kita pilpres itu lebih fokus pada anak-anak muda agar mereka berpartisipasi. Lalu kemudian masyarakat supaya berpartisipasi. Nah, saya kira kita lakukannya kadang di kantor KPU, kadang sekarang di mall, sebelum kadang di kampus, di studio, by phone dan sebagainya. Itu semua adalah ikhtiar kita untuk mengawal demokrasi. Nah, titik tekannya adalah sebenarnya pada pendidikan politik, fokus pada kedewasaan politik, mereka berpartisipasi untuk kemudian menyalurkan aspirasi suaranya one man one vote, lakukan day. Tetapi kita sebenarnya ingin agar tidak ada seteru, tidak ada konflik, tapi itu susah dihindari. Jadi kita secara fisik tidak ada kekerasan politik, minimal kecil, sangat kecil. Jadi kita bersyukur secara kekerasan politik, secara fisik itu tidak menonjol. Tetapi jangan menganggap bahwa demokrasi kita itu baik-baik saja dengan hanya mengukur tidak adanya atau minimnya kekerasan politik secara fisik. Tetapi kita lihat di media sosial. Di media sosial apa yang diperbincangkan, apa yang dibicarakan. Jadi kita bersyukur dan tidak ada kekerasan fisik, tetapi apakah hubungan baik dalam keluarga, tetangga, apalagi kalau yang kalah. Nah, karena kalah lalu kemudian belum bertegur sapa dengan tetangganya karena merasa dia tidak dipilih. Ya. Dan bukan hanya di masyarakat, di sekitar kita, tetapi juga itu terjadi di pemerintahan. Ini bahkan biasa lebih berat lagi kalau di pemerintahan. Ketika ini dianggap tidak memilih, itu nanti bisa dimutasi. Memang tidak diberhentikan dari jabatannya, dan mudah dimutasi di daerah terluar. Ya, itu karena dianggap tidak sejalan itu. Nah, dan itulah yang menjadi pemantik kenapa ASN itu tergiur, bukan karena uang, itu politik uang, tetapi persoalan karir. Kalau kita tidak mendukung, kita tidak bisa naik karir. Kalau kita mendukung tapi salah, itu justru bisa efeknya lebih besar lagi. Nah, itulah yang menyebabkan ada ASN memiliki keterlibatan, apalagi kalau yang maju itu adalah incumbent. Nah, jadi kita evaluasi ini bahwa kita mengingatkan masyarakat bahwa kita punya nilai-nilai luhur. Masyarakat kita Sulawesi Selatan ada Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainge. Itu tetap kita jaga sebagai modal sosial kita untuk membangun persaudaraan, harmonisasi pasca pemilu. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Dokter Pak Dokter Supriyadi nih. Apakah Anda sama juga pandangannya dengan Pak Prof ini terkait bahwa kondisi disharmonisasi di tengah masyarakat kita, walaupun tidak ada tonjok-tonjokan yang terlihat, tidak ada gesekan yang cukup signifikan yang terlihat,
Tapi serangan di media sosial itu cukup banyak, saling menjatuhkan satu sama lain antara satu individu. Bahkan dalam hubungan rumah tangga pun demikian. Suami saya berbeda dengan pilihan saya, Pak Prof. Nah ini apakah ada disharmonisasi juga seperti itu yang terjadi kalau kita lihat? Silakan. Ya. Kalau di pandangan sosiologi itu semua bentuk perubahan dan konflik itu justru mencari keseimbangan. Tidak ada dalam dinamika masyarakat yang permanen dari waktu ke waktu begitu saja. Jadi pasca pemilu itu memang menjadi ajang untuk berkreasi dan mencari masing-masing keuntungannya. Nah, kalau tadi pertanyaan besar saya adalah mengapa masyarakat itu ada? Kita kan setiap suku di Indonesia ini memiliki nama masing-masing. Dia menjadi berharga kalau sudah ada keadaan yang memaksa dia untuk mengikuti itu. Ya. Kita lihat kemarin sebelum pemilu itu dengan masuknya Kaisang sebagai wakil presiden. Gibran sebagai wakil presiden. Banyak orang mencaci maki Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau tidak ada yang mencaci maki itu berarti masyarakat menjadi tenang. Itu justru bagus. Sesudah itu Mahkamah Konstitusi lagi digugat, menang Prabowo. Ya. Sesudah itu kita dengar lagi pihak-pihak tertentu menguntungkan pihak tertentu. Ya. Dan itu memang banyak buktinya. Bahkan ini berita yang menarik. 46% bansos yang dilakukan oleh pemerintah adalah dianggap dikorupsi. 46%, Pak. Itu artinya masyarakat kita ini sudah melihat bahwa keadaan Indonesia kalau kita tidak kembali memelihara norma, maka itu akan pecah. Nah, bersyukur kita ya masih memegang ya sifat kegotong royongan, sifat yang bugis, sifat katau, sifat inge ya. Jadi kita masih pegang itu dengan kuat. Jadi kalau ada pilihan yang berbeda antara suami dan istri, itu juga adalah sebenarnya mencari saja dukungan tertentu. Jadi istrinya boleh berbeda, suaminya juga punya pilihan lain, ya malah menguntungkan, ya karena masing-masing dapat uang, gitu ya. Jadi beberapa teman itu bertanya, yang istri dapat 300 amplopnya, yang suami dapat 200. Ya. Jadi memang sudah ada negosiasinya. Oh, sekian suara di keluarga saya itu lari ke nomor sekian atau partai sekian. Ya. Jadi menguntungkan juga masyarakat ya. Menguntungkan dari sisi pendapatan ya. Jadi kapan lagi ya? Hanya memang apakah ini patut bagi kita? Nah, karena perlu ada kajian ya, kalau misalnya itu patut, kira-kira sampai sejauh mana? Ya. Nah, saya menganggap bahwa sebenarnya tradisi begini tidak boleh kita lanjutkan karena ini merusak. Akhirnya nanti orang yang banyak uangnya lah yang akan terpilih di pemerintahan atau di legislatif. Yang tidak punya uang apa-apa tidak bisa bersaing. Ya. Meski memang kita melihat ada beberapa anggota DPR itu terpilih itu karena gaya tertentu. Jadi ada juga memang kita dengar bahwa bukan karena uangnya, tapi strateginya sehingga dia menang. Nah, saya kira ini menjadi pegangan kita. Terima kasih. Iya, baik. Menarik kata-katanya ini Pak Prof. Strategi politik dalam rumah tangga pun ada katanya. Jadi ada unsur harmonisasi pembagian uang, dana, siapapun itu ya pemberiannya. Tetap harmonis ya. Ya. Nah ini bagaimana menjaga agar strategi-strategi yang seperti yang terjadi atau gejolak yang terjadi di tengah masyarakat kita akibat ada kepentingan politik yang seperti yang saya sampaikan tadi Pak Prof, ini agar bisa tetap tidak membuat adanya sekat-sekat, tidak membuat masyarakat kita terkotak-kotak. Misalnya saja ada kata-kata jangan ke sana,
di sana itu kubunya ini, jangan ke sana, di sana itu kubunya seperti ini. Atau saya tidak mau lagi ikut arisan keluarga deh, karena tidak ada yang ikut, tidak ada yang pilih Kak, begitu di legislatif gitu. Misalnya seperti itu, Pak Prof, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ya politik itu memang strategi, bahkan dari bahasa Arab, siasah itu bahasa Arab yang artinya strategi, atau biasa juga sudah di Indonesia kan siasat gitu kan. Nah sekarang sebenarnya yang kita lakukan ini juga siasat, strategi untuk membangun harmonisasi. Nah, jadi dalam politik itu adalah strategi-strategi, meskipun ada strategi yang salah. Di antaranya tadi money politik dalam undang-undang maupun agama tidak dibenarkan. Tetapi itu yang menjadi strategi politisi, dan itu dianggap jitu. Iya. Karena masyarakat kita belum sanggup menolak. Iya, iya. Masyarakat ketika ditawari berapa tadi Pak? 300.000, 200.000 dari kandidat yang berbeda, suami istri ngumpulin 500.000. Iya. Nah, ini bagian dari petaka demokrasi Iya. sebenarnya, tetapi itu yang terjadi di masyarakat. Iya. Nah, kita akademisi, media, RRI, saya kira kita menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat. Kita membangun siasat, strategi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak terlibat dalam money politik, tapi dia berpartisipasi. Dan saya kira yang disampaikan Pak Supriyadi tadi bahwa sebenarnya masyarakat kita itu sudah melakukan kontrol melalui media sosial. Hanya saja kita harus mendidik masyarakat dalam memilih diksi-diksi. Iya. Bahasa masyarakat itu cenderung tidak edukatif. Ya, karenanya tugas kita adalah mengedukasi masyarakat, tetapi perlahan masyarakat sudah mengingatkan kita tentang nilai moral, etika, tentang nepotisme dan sebagainya, dinasti politik dan seterusnya. Itu masyarakat kita sudah peka. Dan sebenarnya ini menjadi modal politik yang baik ketika partisipasi masyarakat itu tinggi. Ketika masyarakat sudah bicara di ranah media sosial, lalu kemudian dibaca oleh banyak orang, saya kira justru media sosial ini menjadi ruang sosial melampiaskan unek-unek masyarakat sehingga mengurangi kekerasan politik di lapangan. Karena semua sudah tersalurkan. Tetapi yang harus diingatkan adalah para elit-elit politik. Ini masyarakat kan sudah milih pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, pasangan nomor 3 kalau pilpres. Sudah memilih juga caleg yang di DPR RI Senayan, tingkat provinsi, kabupaten, kota sudah. Nah sekarang menjelang pelantikan di Oktober, masyarakat sudah lihat bagaimana mereka membangun komunikasi politik. Itu masyarakat bisa, wah kita kemarin sudah memberi dukungan sangat antusias, ternyata suara kita digadaikan, ternyata dia bermanuver seperti ini. Nah, ini masyarakat kan menonton, melihat secara langsung bahwa kita kemarin berpartisipasi, melihat mana harmonisasi yang dibangun dari pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, pasangan nomor 3, bagaimana elit-elit ini membangun harmonisasi. Sepertinya tidak terlalu harmonis. Iya, kita melihat bagaimana komunikasinya. Kita ingin sebenarnya ada yang menjadi oposisi, tetapi oposisi yang loyal, yang santun, mengedukasi masyarakat, agar masyarakat itu benar-benar bisa ketika ini tidak dipilih, ini yang naik, maka yang tidak terpilih tetap memiliki power, mengontrol. Jangan semua kemudian koalisi diambil semua lagi. Akhirnya tidak ada bedanya kita milih nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nah, dan sekarang ini menjelang lagi. Sekarang jalanan udah penuh lagi, baliho wali kota, baliho gubernur. Ini di Makassar ini, di Sulawesi Selatan sudah bertebaran. Artinya apa? Belum ada jeda dari masyarakat yang dipilih kemarin belum dilantik, sekarang kita harus milih lagi per November. Nah, kalau masyarakat kita tidak diedukasi dengan baik, maka bisa jadi nanti ada titik jenuh. Tidak mempengaruhi stagnan saja dari perolehan suara misalnya. Kita tetap ingin masyarakat kita berpartisipasi,
lalu kemudian terjadi harmonisasi sebelum dan sesudah, Oke. bahkan pada hari H. Nah, sekarang kita identifikasi apa saja yang bisa melahirkan disharmoni itu. Ya, diantaranya semacam bully di media sosial itu membahayakan, atau video-video pendek yang kadangkala tidak utuh idenya, itu bisa memprovokasi masyarakat sehingga lahirlah cemoohan yang kemudian membuat secara psikologi kita tidak nyaman, harmonisasi hubungan sosial kita. Nah, inilah yang harus kita rawat, strategi bagaimana kita selalu mengedukasi masyarakat, menjaga harmonisasi, kontrol dengan ada nilai-nilai moral, etika, dan masyarakat diingatkan jangan hanya datang di TPS setelah itu selesai, tetapi masyarakat harus terus-menerus mengontrol bagaimana pemerintahan dijalankan. Jangan membiarkan terjadi korupsi, kesewenang-wenangan, persoalan tambang, banjir, masyarakat tidak merasakan efek dari hasil suaranya itu. Kita mengharapkan pemerintah itu yang terpilih benar-benar mewujudkan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat, agar masyarakat merasa, oh inilah hasil dari partisipasi saya kemarin, akhirnya terpilih. Bukan lagi dihitung 200-300 itu, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pembangunan hasil dari figur yang mereka pilih di dalam kontestasi melalui pemilu atau pilpres atau pilkada. Terima kasih. Jadi bukan hanya kepuasan dalam saya sudah memilih di box suara ya, tetapi bagaimana menjaga agar masyarakat ini tidak merasa jenuh begitu ya dengan kondisi politik yang ada di tengah masyarakat. Nah, saya ke sosiolog ini Dr. Supriyadi, agar masyarakat kita tidak jenuh gitu dengan kondisi yang terjadi. Belum dilantik katanya tadi. Saya menggarisbawahi kata Pak Prof. Firdaus, belum dilantik, tapi kita sudah harus dikondisikan dengan kondisi untuk memilih lagi kepemimpin yang selanjutnya. Jadi ada ada beberapa potongan, saya menggambarkan bahwa ada masyarakat yang apatis dengan kondisi seperti ini. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa menjaga masyarakat apatis ini untuk semangat begitu, untuk mengikuti lagi kontestasi selanjutnya. Oke, pemirsa yang saya hormati ya. Ini memang karena sudah keputusan politik ya. Jadi pilkada serentak di November yang baru selesai juga kita pilrek dan pileg. Saya kira ini memang sulit dihindari, tetapi ke depan Indonesia akan merubah jadwal itu. Saya kira kan pernah direncanakan untuk 1 kali saja, ya. Kemudian ada wacana untuk gubernur tidak perlu dipilih, cukup di wali kota dan bupati, ya, macam-macam tawaran politik, dan kita tidak tahu bagaimana perkembangan yang akan datang. Tetapi karena ini sudah terencana, jadi kita tinggal mengikuti keputusan politik itu. Yang kita mau lakukan adalah bagaimana kita menerima sistem kepemiluan kita yang setiap individu itu paham. Ya. Pandangan kami di dalam sosiologi itu adalah kalau ada perubahan-perubahan itu, mau perubahan itu skala besar maupun dengan skala tertentu, maka yang diutamakan adalah apa tujuan utamanya. Bila tujuan utama itu dirumuskan untuk kesejahteraan, kemaslahatan, maka masyarakat pasti akan ikut dan patuh. Hanya memang kita sadari juga bahwa sering sekali sebelum mencapai tujuan itu ada trik-trik tertentu yang dimainkan oleh para aktor. Ya. Tentu saja adalah ingin mencari kemenangan dan status kekuasaannya. Nah, bila tujuan besar ini adalah diingkari, saya kira Indonesia akan dalam bahaya. Tetapi kalau lihat ciri-cirinya, ya meskipun dulu Prabowo mengatakan bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan dalam keadaan bahaya, ya, kami melihat tidak ada tanda-tanda itu ke situ, ya. Iya. Ya, Indonesia masih kuat, masih solid dan punya prinsip untuk mensejahterakan dan memajukan bangsa ini.
Saya kira begitu. Baik, baik, baik. Kita masih banyak akan membahas lagi bagaimana menjalin agar harmonisasi sosial dalam masyarakat pasca pemilu ini tetap berlangsung. Kita bagaimana cara untuk memperkuat fondasi demokrasi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, agar tidak terkotak-kotak, tidak terjadi polarisasi tentunya. Dan kami juga masih mengajak Anda untuk mengikuti terus audio streaming kami di RRI Makassar. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui live di Pro 4 RRI Makassar 92,5 FM dan juga Programa 2 96,8 FM ya. Sahabat Pro 2 dan juga sahabat budaya ini yang sedang mendengarkan siaran kami. Dan kami masih mengajak juga pendengar di luar sana yang ingin langsung melihat kami di TSM, tepatnya di ground floor. Ini silakan untuk Anda mengikuti kegiatan yang saat ini berlangsung. Pagelaran, ada musik dan juga dancer sebentar ya akan menemani dan menghibur Anda. Selanjutnya kita akan saksikan bersama. Ini salah satu penyanyi kita dari adik kita, ada Akbar, ya ini akan menghibur kita semua. Silakan. Halo teman-teman, masih semangat ya semua. Dan tahu lagunya kita boleh nyanyi bareng-bareng. Ini lagunya lagi viral ini. Apa mohon kasih salah toje maki kisi boko ilan ritera sata. Sekreji kupala, sekre kupangan roa. Kimasih teneja, kimasih teneja, kimasih teneja. Bella toje mi anedakana bangkengku asim belai minasatu malia. Mana mamo anjo, mana nakam mamo tuliton jago antu, tuli jago antu, tuliku urangi. Yuk semuanya. Apa lagu naku kilo ngamu ande kirong kilung irak karu atingku. Mananjo nu calama maka masih katini antomi ane laguku. Sika bella itu jemaki ane baule isi boko iri talasata. Baji nanani akelo kamase kupanumpa siri susah nyawaku. Rampe mama gola ku rampe ku kaluku lontamo atne tasiruruna. Rampe mama gola ku rampe ku kaluku lontamo atne tasiruruna. Hey, boleh kita nyanyi bareng-bareng dan joget bareng-bareng biar makin semangat ya di pagi hari ini. Apa mau ane kasih salah toje maki isi boko ilan ritera sanda. Sekre jiku pala, sekre kupangan roa. Kimasih teneja, kimasih teneja, kimasih teneja. Bella toje mi anedakana bangkengku asim belai minasatu malia. Mana mamo anjo, mana nakam mamo tuliton jago antu, tulu jago antu, tuliku urangi. Apa lagu naku kelo ngamu ane kilung rera karu atingku. Mananjo nu calama maka masih katene antomi ane laguku. Sika bella itu jemaki ane baule isi boko iri talasata. Baji nanani akelo kamase kupanumpa siri susah nyawaku. Rampe mama gola rampe kekaluku lontamo ane tasiruruna. Rampe mama gola rampe kekaluku lontamo ane tasiruruna. Terima kasih.
Oke, terima kasih ya. Itu tadi salah satu penampilan dari Akbar. Kita masih berbicara tentang harmonisasi sosial di tengah masyarakat pasca pemilu. Nah, kalau melihat kondisi geopolitik ini, Pak Prof. Firdaus ya di tengah masyarakat kita, tentunya kita melihat bahwa masih ada tersisa ya. Hasil dari pemilu yang lalu ini menyisakan sebuah kondisi konflik di tengah masyarakat kita. Bukan hanya konflik yang terjadi secara internal di dunia pendidikan, dunia pekerjaan seperti yang Pak Prof tadi lakukan. Nah, kira-kira bagaimana peran pemerintah kita dalam hal ini pemerintahan kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini sebelum kita melangkah ke kontestasi selanjutnya begitu? Terima kasih. Jadi memang kita memang harus memahami tentang geopolitik, terutama di Sulawesi Selatan, di Makassar saja itu kalau kita petakan tidak bisa dianggap satu Makassar itu. Ada beda yang utara, karakter masyarakatnya, kemudian bagian selatan, seluruh penjuru Makassar itu terbagi-bagi dari setiap kelurahan, kecamatan berbeda-beda. Nah, begitu juga di Sulawesi Selatan, yang selatan, mulai dari Makassar, Goa, Takalar, sampai Jeneponto, Bulukumba, lalu kemudian kita kalau di Ajata Pareng, sampai di Luwu Raya, itu karakter masyarakat pemilih berbeda-beda sebenarnya. Betul. Ada hal yang misalnya masih sangat kuat ikatan sosialnya. Kalau misalnya di Bulukumba itu tidak bisa diseragamkan. Ada masyarakat pegunungan, ada masyarakat pesisir yang karakter ketika dia memilih pemimpin itu berbeda. Nah, ini harus dipahami oleh stakeholder, ya. Sehingga ketika mengambil sebuah keputusan itu bisa mereka mendeteksi bagaimana mendekati masyarakat supaya senantiasa terjadi harmonisasi. Nah, begitu juga ini penyelenggara dari KPU, Bawaslu, menarik itu karena selalu ada wilayah zonasi zona merah itu. Oh, ini adalah zona merah. Kemudian ini sudah zona hijau. Itu sebenarnya adalah pengidentifikasian yang luar biasa karena dilihat masyarakat apa kategorinya dia zona merah. Oh, karena ini ada potensi-potensi konfliknya. Justru karena zona merah itu ada tindakan-tindakan preventif dilakukan bagaimana supaya tetap damai. Nah, dan yang zona hijau jangan juga lengah itu. Di zona hijau kadangkala ada saja orang memprovokasi. Karena kalau kerumunan-kerumunan massa itu sangat mudah diprovokasi. Nah, dan kalau secara sosiologi kan Pak Supriyadi sangat paham bahwa ketika sudah menjadi kumpulan masyarakat sudah massa, itu enggak kelihatan lagi yang mana profesor, yang mana akademisi, yang mana itu sudah satu gitu. Nah, mudah sekali diprovokasi. Nah, saya kira belajar dari banyak pengalaman bagaimana masyarakat ini senantiasa dilibatkan, diberi edukasi, pemahaman, berpartisipasi, dan kita berharap partisipasinya itu memang karena kesadaran politik, menjadi pemilih rasional choice, bukan semata-mata karena berapa gitu. Nah, ini juga yang harus selalu kita ingatkan di masyarakat agar motivasi berpartisipasinya itu bukan karena uang. Karena kalau itu rusak demokrasi. Karena apa? Pasti orang mengeluarkan biaya. Orang mengeluarkan biaya 1 miliar, ada yang 2 miliar. Kalau pilgub itu sudah pernah saya mendengar bahwa kalau mau lebih safety, uang siapkan sampai 1 triliun misalnya. Karena pada pilgub yang lalu konon, karena itu kan tidak dicatatkan di KPU, konon ada istilahnya itu bisi-bisi tetangga mengeluarkan biaya sampai 800 M dan tidak terpilih itu. Nah, artinya kalau 5 tahun lalu ini bisa sekarang kos yang disiapkan untuk pemilu pilgub itu bisa sampai orang menyiapkan 1 triliun. Wow. Ya itu.
Nah ini banyak sekali yang mau maju. Nah kalau mereka menyiapkan 1 triliun, satu kandidat pasti nggak punya, nggak sanggup. Tetapi banyak orang yang menyumbang. Ya tapi itu bukan sumbangan tanpa ikatan. Yeah. Nyumbangnya misalnya 5 miliar, 100 miliar. Tetapi nanti membuka tambang, kemudian potensi-potensi ini, pasti keuntungannya lebih besar. Yeah. Nah kita ingin masyarakat agar menyadari itu. Karena kalau Anda membebani kandidat, Anda menikmati saja uangnya berapa-berapa, mulai ada yang 100.000, 1 juta mungkin nanti itu. Bisa saja nanti sampai pada 1 suara 1 juta gitu misalnya. Dihargai 1 juta, itu justru semakin merusak. Ya. Nah kita bayangkan, sudah puluhan tahun kita akses Makassar ke Palopo. Yeah. Ketika Makassar sampai Parepare kita masih menikmati karena 2 jalur. Tapi coba dari Parepare ke Palopo, itu kecepatan kendaraan biasa ada yang lebih cepat dari Parepare ke Makassar dibanding misalnya dari Wajo ke Parepare. Karena apa? Kemacetan di daerah Sidrap itu. Itu kenapa tidak pernah dibangun? Kenapa bisa justru terjadi ketimpangan Pak Supriyadi? Kalau dari Makassar ke Parepare lancar, tapi ketika sudah ke Parepare ke Palopo tidak selancar dari Makassar misalnya. Seharusnya kan ini kalau Jawa itu sudah puluhan triliun, ratusan triliun mungkin, puluhan triliun maaf, itu digunakan untuk tol. Bisa orang dari Jakarta sampai ke Surabaya gitu. Itu Sulsel, ada nggak pembangunan di Sulsel? Gitu. Sementara perputaran uang untuk politik itu besar sekali dan kontribusi kita di Sulsel besar sekali. Artinya bukan berarti tidak ada pembangunan, tetapi seharusnya 10 tahun terakhir masyarakat Sulawesi Selatan sudah harus benar-benar menikmati kereta api, harus benar-benar menikmati jalan tol, supaya apa? Akses masyarakat untuk perekonomian berkembang. Kita jangan menghabiskan energi hanya bicara politik. 2023 politik, 2024 politik. Lalu kemudian masyarakat dapat apa? Tuh. Nah, kita ingin masyarakat supaya Anda berpartisipasi dan menagih. Jangan langsung mengambil. Hari H pemilihan menjelang ada pertanyaan biasa di candaan, adakah gitu. Adakah 100? Dia mau terima 100 tanpa pernah menagih apakah jalanan di depan rumahnya sudah bagus, akses ke kampungnya udah bagus. Bahkan saya baru tahu kalau misalnya di Talok, saya minggu lalu ke rumah teman di sana, di Talok kuburan raja-raja itu nggak ada air bersih. Rumahnya orang di atas air ya, di atas sungai. Tetapi ternyata beli air, itu nggak ada air PDAM masuk. Loh, ini Makassar, kota bahagia. Tapi ternyata masih ada orang yang tidak memiliki sumber air bersih. Oke, nah, jadi ini, daripada kosnya dilarikan ke politik, lebih baik untuk pemberdayaan masyarakat, begitu ya, Pak Prof ya. Oke, sebelum saya ke pertanyaan dari audiens di sini, saya ke pakar sosiolog kita gitu dulu, ke Dr. Supriyadi. Kalau tadi sudah ada geopolitik, saya mau ke geososial. Apakah memang masyarakat kita tergantung dari kondisi atau tempat lokasinya, itu bisa saja menjadi ancaman terjadinya perbedaan, terjadinya konflik, sehingga hal-hal ini yang bisa menjadi benturan-benturan di tengah masyarakat. Lantas bagaimana cara kita untuk mencegah konflik yang terjadi di masyarakat ini agar tidak berkepanjangan setelah pemilu begitu? Dilihat dari mereka tinggalnya di kabupaten mana begitu, berdasarkan tempat tinggal mereka. Ya, pemirsa Radio RRI Pro 2 dan Pro 4, yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini dan bekerja apapun saat ini, nikmati diskusi kami yang dilakukan di Trans Studio. Pertanyaan ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat
perkembangan masyarakat untuk melihat konflik, saya kira ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, perkuat moralitas. Sering kita terjemahkan moralitas itu yang PPKN ya, padahal menurut saya memiliki indikator yang jelas. Yang kita sebut dengan orang yang bermoral itu adalah orang yang taat aturan, taat hukum, disiplin, dan konsisten. Makanya dulu kita kenal Baharudin Lopa dan Jenderal Yusuf orang yang paling bermoral di Indonesia. Belum ada gantinya. Itu bayangan kita, itulah orang yang paling bermoral. Karena dia konsisten, dia disiplin. Taat aturan. Jadi pokoknya mau keluarganya apapun kalau terlihat di situ bisa berbahaya untuk mereka, ya dia tidak masuk ya. Dan saya pernah dapat cerita menarik antara saya, anaknya Baharudin Lopa dengan Pak Tamsin Lindrung. Jadi saya kira itu menarik sebagai contoh bahwa inilah orang yang bermoral. Yang kedua, dia harus mengutamakan kepentingan orang ketimbang dengan kepentingan dirinya. Coba kita lihat kondisi saat ini Bapak Ibu semua ya. Mana yang selalu kita utamakan? Di Makassar ini contoh yang kita lihat berkendaraan. Kenapakah kalau kita berkendaraan itu klakson itu selalu bunyi pada saat kita macet di depan? Tidakkah itu disadari bahwa kalau dia berhenti di depan berarti ada masalah di depannya? Ya. Yang di belakangnya bikin ribut, bikin stres gitu. Ya. Jadi ini kan contoh-contoh ya, kecil tetapi saya kira ini menjadi pelajaran menarik bagi kita ya, terutama di Sulawesi Selatan. Yang paling, jadi saya dapat teman berkunjung ke Makassar ini, dia bilang seru juga di Makassar ya, banyak klotsonnya yang bunyi-bunyi ya. Jadi menurut dia hanya di Makassar yang informasi klotson itu setiap saat kita dengar. Jadi belum pernah memang suara jalanan itu sunyi ya. Jadi selain suara kendaraan juga klaksonnya yang paling seru kita dengar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dr. Supriyadi. Itu saya kira ya. Ya memang menarik. Jadi moralitas ya Pak Dokter ya Pak. Moralitas kita makin bergeser ini. Oke, saya ke the floor peserta yang ada yang ingin bertanya, mungkin adik-adik mahasiswa yang saat ini bersama dengan kita di TSM. Silakan kencangkan tangannya yang ingin bertanya. Oke. Boleh dibantu, ini mikrofonnya silakan. Dengan siapa namanya? Silakan berdiri, Dek. Dengan siapa ini namanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dahlia Yusuf, biasa dipanggil Lia. Jadi saya tadi mendengar bahwa di masyarakat itu terjadi provokasi, apalagi untuk anak muda begitu. Nah, kalau anak muda biasanya mengatakan terima-terima saja karena banyak kebutuhan begitu. Nah, kira-kira kalau dari Bapak, apa strategi yang efektif untuk kami pemilih pemula atau generasi muda begitu? Terima kasih. Iya, katanya apa strateginya nih supaya bisa agak menolak sedikit itu ada K100. namanya mahasiswa Pak. Iya. Ada tadi kata-kata kebutuhan. Ini Pak Prof. Gimana? Apakah ini juga unsur politik, Pak Prof? Yang menyerang para generasi muda kita di tengah masyarakat begitu, sehingga nanti akan terjadi disharmonisasi lagi. Silakan. Jadi dari data pemilu kemarin itu lebih dari 50% pemilih muda, yeah, termasuk pemilih pemula. Nah, artinya dari kalangan muda, apalagi pemilih pemula, ya selain milenial itu. Pemilih pemula terutama sekali, kita mengharapkan agar mereka benar-benar diedukasi supaya tidak menjadi kebiasaan. Kita ingin ada kesadaran bahwa tidak boleh menerima ya apapun, bukan hanya uang, kepada peserta kontestan itu. Jadi kalau ada caleg, ada calon bupati, calon wali kota, tim calon presiden,
memberikan sesuatu berani tolak. Nah ini adik-adik dari mahasiswa Unhas ya, itu justru mestinya kita buat komunitas-komunitas untuk pemilih pemula, untuk anak-anak di SMA, anak-anak di perguruan tinggi, itu kita bikin tagline, stop money politik misalnya. Itu bagaimana membuat komunitas-komunitas yang menunjukkan bahwa kita berpartisipasi. Jadi dia dengan bangga selfie di TPS misalnya, atau di area, kalau yang daerah yang tidak terlarang oleh KPU, dia misalnya selfie menunjukkan bahwa dia datang berpartisipasi. Tetapi tegas menolak money politik. Itu kita harapkan. Ya. Jadi harus dibangun kesadaran dari awal agar katakanlah ini virus ini tidak menjangkiti pemilih pemula. Nah, bayangkan kalau kita bisa menyadarkan pemilih pemula untuk menolak money politik, maka demokrasi semakin bisa kita selamatkan. Tetapi kalau pemilih pemula yang memulai dengan K100, itu alamat mencederai demokrasi kita. Dan itu kan lama. Jadi kalau anak-anak muda itu terlibat dalam money politik, ya kita mengharapkan untuk berhenti itu sangat sulit. Ya. Jadi kita ingin menyadarkan bahwa money politik itu sesuatu yang berbahaya untuk masa depan negara bangsa. Karena begini, itu tadi. Kandidat mengeluarkan uang ratusan miliar untuk maju di pemilihan gubernur misalnya. Uangnya dari mana? Itu. Semakin banyak uang yang dia tebar, peluang memang menang semakin tinggi. Sekarang dia menang, tanya habis berapa? Ya. Ketika menghabiskan sampai 1 triliun misalnya, pertanyaannya bagaimana uang itu kembali? Dan tidak akan mungkin kembali kalau logika gaji yang diterima DPR, bupati, wali kota itu mau mengembalikan uangnya dari gajinya nggak mungkin. Iya. Dikumpulkan nggak mungkin. Nah, terus kenapa banyak orang mau menjadi pejabat kalau tidak mendapat keuntungan? Ya karena disitulah kita mencurigai ada jalur-jalur korupsi, nepotisme di situ, di perusahaan, lalu kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan nyatanya dia kaya, gitu. Mengeluarkan uang miliaran. Setelah menjabat 1 tahun, 2 tahun, laporan keuangannya naik. Pertanyaannya dari mana uang itu? Bagaimana dia mendapatkan uang itu? Saya tidak mau membangun opini bahwa dia korupsi. Tetapi kita patut bertanya. Itu. Ya. Jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, sekalipun ini berat dan efeknya sangat kecil, tetapi setidak-tidaknya orang tahu, minimal tahu. Kalau belum dilakukan minimal tahu bahwa money politik itu haram. Money politik itu salah. Money politik itu sesuatu kita ingin agar generasi muda itu ada rasa bersalah ketika dia menerima uang. Setidaknya dari temannya. Uang dari mana itu? Uang dari caleg tadi. Wah, itu langsung misalnya temannya, oh jangan. Itu. Jangan lagi terima. Dan saya tidak mau berteman sama kamu. Setidaknya saya tidak mau ditraktir sama kamu. Itu. Jangan kemudian dia tidak menerima tapi menikmati juga dari temannya. Itu. Jadi mungkin strateginya adalah di kampus, lembaga-lembaga pendidikan atau komunitas remaja, anak-anak muda itu harus ada membuat komunitas-komunitas anti money politik. Keren saya kira itu kalau itu bisa kita lahir dari masyarakat. Bukan kita yang bentuk, lahir dari kesadaran dia membuat komunitas-komunitas anti money politik. Itu harapan kita. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Dr. Supriyadi. Ini kalau melihat bahwa kondisi yang terjadi di tengah masyarakat kita, yang gampang terpengaruh itu adalah generasi mudanya. Sehingga terjadi adanya disharmonisasi. Ketika 60% yang berdasarkan data yang dirilis oleh KPU, bahwa 60% pemilih pemula itu adalah sebagai yang berkontribusi besar terhadap pemilu yang lalu. Sehingga mengapa dalam unsur politik sangat disarankan sekali mereka yang menjadi sasaran begitu. Nah, ini tentunya bisa menjadi ancaman di tengah masyarakat kita. Wah, ketika generasi muda kita yang merupakan sambungan dari masyarakat yang saat ini itu gampang terpolarisasi, gampang dibuatkan permasalahan, konflik
Lantas apa yang mesti kita lakukan sebagai individu yang berada di dekatnya atau masyarakat sendiri agar bisa menjaga atau merangkul adik-adik kita ini? Ya, oke, terima kasih. Memang mencari yang mudah dipengaruhi itu pada anak muda. Jadi kalau kita mau mencari massa, memang melalui anak muda ya. Mengapa anak muda itu menarik? Karena dia terlalu banyak ilusinya ya. Terlalu banyak ilusinya, sementara sumber memperoleh kekuatan untuk mencapai cita-cita itu sangat minim. Nah, kalau ada yang melakukan dengan cara ini, saya kira inilah disebut dengan pemuda memang kena jebakan. Jadi kalau seperti dengan Prof. Firdaus tadi katakan bahwa konsistenlah. Sebab masa depan bangsa ini kan ada di tangan anak muda sekarang ini. Jadi kalau dari sekarang kita sudah mulai berani menerima dan siap menerima sogokan, bagaimana di masa tua yang akan datang? Pasti juga kita akan mudah untuk memperolehnya. Tapi kalau dari awal kita sudah konsisten, itu tidak mudah dipengaruhi orang. Nah, itulah sebabnya kita mungkin memang di dunia kampus Prof. Firdaus adalah pendidikan politik itu harus menjadi mata kuliah umum ya. Jadi sudah layaknya itu, jangan hanya bahasa Indonesia, PPKN, kewarganegaraan. Ya sudah nyaris saya katakan mungkin tidak laku lagi. Tetapi pendidikan politik adalah sangat penting untuk kita berikan kepada mahasiswa dewasa ini. So, kalau dia kabur untuk memahami tentang dunia politik, karena bagi anak muda kan belum menikmati permasalahan besar saat ini, belum. Ya masih dia enak tidur, kan dia tanpa bekerja pun dia makan. Itu anak muda. Jadi tidur bangun saja anak muda bisa hidup. Nah, itulah yang mengganggu sehingga dia tidak banyak berpikir tentang Indonesia di masa akan datang. Tidak gelisah anak muda itu. Karena semua masih disubsidi dari keluarga gitu. Nah, coba kalau dari awal dia sudah sadar bahwa di tangan sayalah bangsa ini akan seperti apa. Nah, kalau itu sudah ada dalam prinsip hidupnya, ya, itu tidak mudah untuk digoda gitu. Nah, saya kira itu prinsip yang harus diperkuat bagi anak muda, terutama mahasiswa. Konsisten untuk melihat situasi itu. Uang gratis itu hanya dari orang tua dan hadiah saja. Di luar itu Anda kalau dapat uang, ya harus bekerja. Ah, itu baru cocok. Ya. Kalau saya bekerja menjadi tim sukses, apa bukan pekerjaannya? Ah, lihat dulu calegnya, ya. Ya, pemirsa yang saya hormati, kami dapat data caleg DPR RI itu yang tertinggi mengeluarkan di Sulawesi Selatan adalah 133 miliar caleg, dan itu berhasil Pak, ya, di wilayah 1 ya. Jadi itu 133 miliar. Itu yang tertinggi di Sulawesi Selatan, Pak. Ya. Jadi ada kelas di bawah, ya cukup terkenal orangnya. Saya tanya, berapa kanda yang Bapak yang keluarkan? Dia bilang ya 33 miliar saja. 33 miliar saja. Ringannya mengucapkan 33 miliar saja ya. Ya, orangnya terkenal saya kira ya. Tapi ya saya kira itu menjadi pertanyaan polos kami ya. Nah, coba bayangkan itu ya. Karena uang sudah masuk dalam ya keluarga melalui caleg ya, dan caleg ini apalagi caleg baru, tapi ya dia terpilih, luar biasa menurut saya dengan anggaran yang sebesar itu ya. Nah, saya pikir camkanlah bagi mahasiswa anak muda
untuk berpikir 7 kali sebesar apapun yang akan diterima. Ya, mau kata Prof. Firdaus tadi 100 atau lebih dari itu, karena yang saya dapat dengar ada amplop 500 atau 1 juta, kan dia paketkan presiden, caleg DPR, kemudian provinsi, itu 1 juta Pak, dalam amplop itu ya. Jadi presiden, caleg DPRI, caleg provinsi, 1 juta dalam amplop. Luar biasa ya. Bayangkan dengan ratusan ribu orang, itulah tadi yang 133 miliar. Saya kira begitu ya. Ya, terakhir Pak Dokter masih dipegang, silakan. Ini kita ke closing statement saja. Ini terakhir, untuk membangun kedamaian dan menjaga harmonisasi di tengah masyarakat antar berbagai kelompok masyarakat setelah pemilu. Kira-kira seperti apa pesan Pak Prof untuk masyarakat kita, baik yang mendengarkan saat ini RRI Makassar dan juga penonton kita di TSM ini, silakan. Oke, terima kasih. Pemirsa RRI yang saya hormati ya, dan yang saya banggakan ya, sudah menjelang akhir diskusi ini. Yang pertama adalah lakukan itu namanya toleransi. Jadi toleransi itu adalah bukan hanya di agama saja. Jadi jangan prinsip toleransi itu karena kita berbeda agama toleran. Beda pilihan adalah toleran. Ya. Hanya memang kalau suami istri beda pilihan ya agak unik memang ya. Tapi kalau anak dengan orang tua ya masih wajar. Tetapi kalau istri dengan suami beda pilihan, wah susah diranjang itu, susah diranjang ya. Yang kedua, ya, saya kira kita wujudkan rasa keadilan. Ya. Jadi kalau pemerintah membuat program, maka rasa adil itu harus hadir. Kalau mahasiswa membuat kegiatan itu juga atau memprotes sesuatu, protes karena ketidakadilan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kolaborasi. Ya. Harmoni bisa dilakukan kalau ada kolaborasi. Perbedaan itu justru mengikat untuk menjadi satu kesatuan. Justru kalau kita sama terus, tidak ada dinamika. Jadi perbedaan adalah menjadi ikatan. Saya kira ini menjadi lebih bagus ya untuk mewujudkan toleransi. Dan yang terakhir tadi baru 2 moralitas yang saya sebut. Yang ketiga moralitasnya adalah diperkuat dengan independen. Tidak ada satu orang pun yang bisa dipengaruhi orang lain karena prinsipnya. Jadi kalau Anda memilih sesuatu karena sudah punya keyakinan, yakini sampai mati. Jangan pernah bergerak. Ya. Jadi prinsip moralitas konsisten dan disiplin, kemudian mementingkan kepentingan orang, dan ini yang terakhir adalah moralitas yang independen. Tidak mudah dipengaruhi. Seperti dengan Anda lah ya, jangan mau sama laki-laki tertentu karena gombalannya yang terlalu manis. Ya. Mau terhadap laki-laki itu karena Anda melihat ABC-nya lebih bagus daripada si C yang ABC tidak ada. Nah, itu baru cocok dipilih. Ya. Jadi jangan pernah jatuh cinta hanya dari mata turun ke hati. Ya. Tapi lihatlah perhitungan-perhitungan Anda untuk memutuskan sesuatu. Begitu saya kira di dalam hal memilih juga. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Dr. Supriyadi. Closing statement dari Pak Prof. Firdaus ini. Bagaimana inisiatif yang harus dilakukan ya agar bisa menjaga harmonisasi di tengah kelompok atau antar kelompok masyarakat kita, agar pasca pemilu walaupun sudah pemilu kita tetap bisa menjaga ukhuwah atau memperkuat persatuan kita. Silakan. Terima kasih. 2 kata kunci saja. Pertama pendidikan, yang kedua keteladanan. Pendidikan itu menguatkan karakter. Pendidikan itu memperbaiki perilaku, termasuk dalam politik. Jadi kalau ada pendidikan politik,
no money politik, say no to money politik misalnya sudah menjadi bagian dari pendidikan politik kita dan menjadi karakter kita, perilaku kita dalam politik itu tidak lagi terlibat dalam money politik, lalu kemudian berpartisipasi sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan, itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua adalah keteladanan. Nah ini yang paling berat, keteladanan dari para elit politik. Kita diajarkan membangun harmonisasi misalnya, sementara mereka mempertontonkan disharmoni. Mereka mempertontonkan perilaku-perilaku yang tidak bermoral, mengabaikan dimensi etika. Jadi kita kemudian mungkin saja masyarakat ya tidak sampai melakukan aksi demo, emosi tidak percaya, tetapi sesungguhnya itu lama kelamaan nanti masyarakat tidak percaya. Nah, dan tidak bisa lagi jalan sebuah pemerintahan kalau masyarakatnya itu memberi mosi tidak percaya, distrust kepada pemimpinnya. Karena itu kita berharap juga ada keteladanan dari para elit-elit politik, para pejabat, agar masyarakat puas dengan pilihannya. Tidak lalu kemudian diperlihatkan, oh ini korupsi, diperlihatkan ini koalisi-koalisi yang kemudian ujung-ujungnya pragmatis, bersepakat dalam hal-hal yang tidak berkontribusi baik pada masyarakat. Dan kita berharap setidak-tidaknya pemerintahan Jokowi ini kita anggap baik selama 2 periode. Kita harapannya pemerintahan baru nanti di Prabowo sebagai hasil dari pemilu Pilpres itu baik. Jadi berkesinambungan pemerintahan ini. Begitu juga di Sulawesi Selatan, pemilihan pilkada, pilgub, itu kita mengharapkan tidak melukai dimensi hubungan sosial kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi intinya adalah pendidikan politik yang baik, lalu kemudian didukung dengan keteladanan dari para elit politik, sehingga kita senantiasa hidup harmonis, pra dan pasca pemilu, pra dan pasca pilkada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua narasumber kita, ada Prof. Firdaus Muhammad MA dan juga Dr. Supriyadi Toro FSI yang sudah bersama dengan kita pada dialog harmonisasi dalam masyarakat pasca pemilu. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat di Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga persatuan, saling sipak atau sipaka ingat dan sipaka lebih dalam menjalin hubungan antar sesama masyarakat di tengah pluralisasi dan polarisasi yang terjadi. Keteladanan yang utama, pendidikan dan menjaga moralitas kita sebagai individu. Baik, selanjutnya saya persilahkan hiburan kita, ada Kiki dan nanti juga akan diambil alih kembali oleh dua MC-nya, ada Enggi dan juga Ihsan. Silakan Kiki. Oke, selamat siang semuanya. Masih semangat ya. Yang tahu lagunya kita boleh nyanyi bareng-bareng. To sleep at night, we are living through such troubled times, and every child reaches out for someone to hold. For one moment, take
say come, and every minute another soul is gone, and I believe that in my life I will see, and then to hopelessness or giving up or suffering, if we all stand together this water, then no one will get behind. Stand up for love, stand up for love, and it's all starts right here, and it starts right now. One person stand up there, and the rest will follow. Forever forget it, forever love it. I'm gonna say, and I believe that in my life I will see, and then to hopelessness or giving up or suffering, if we all stand together this water, then now we'll get stand up for love, stand up and see, stand up for love, Wih, mantap. Gitu, Terima kayak- kasih Kiki. Makasih Kiki, luar biasa. Oh. Kalau kayak kamu bisa nggak sih kayak janji kayak gitu, Enggi? Saya kalau ditanya bisa, tapi nggak tahu bagus apa enggak gitu Pasti ya. nggak bagus ya. Bagus ya. Oke, dan pastinya untuk hari ini di pagelaran pasca pemilu 2024 yang sudah menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa, pengamat politik ada Profesor Dr. Haji Firdaus Muhammad MA. Terima kasih Bapak, dan juga Bapak Dr. Supriyadito SPD MSI sebagai sosiolog yang sudah memberikan kita materi yang sangat luar biasa gitu, informasi kalau katanya berdemokrasi apalagi pasca pemilu gitu ya, teman-teman yang lagi mendengarkan untuk hari ini dan juga yang sudah ada di Trans Studio Mall Makassar. Betul. Jadi tetap walaupun sekarang sudah selesai pemilunya alias pasca pemilu ihsannya, tapi kita tetap harus harmonis. Harmonis, gitu. ya. Oke deh, kalau gitu Enggi, terima kasih untuk seluruh pengunjung yang ada di Trans Studio Mall Makassar. Boleh tepuk tangannya. Wow. Udah 2 hari kita di sini ya. Yes. Keren-keren, antusiasnya sampai akhir loh Ihsan. Tapi masih ada yang satu yang spesial lagi nih. Wah, ini dari Enggi. tadi udah ditungguin nih. Betul. Kalau gitu sebelum kita mungkin harus berpisah gitu ya, kita akan memberikan bintang tamu yang sangat luar biasa. Langsung saja ini dia ada Dance Cover. Wow. That's all I need. 단숨에 빠져들어. Can't go back, can't go back. Tick tock, ain't got no time. Tuck the take on to love. It's your love, it's your love. Hey, baby, I've been watching. Never thought I'd let you back on my danger. Hey, baby, I'm so toxic. We are nice to look. Tell me it's alright. When I touch you, kiss you, you're not realized. Baby, let's get to it. When I touch you, kiss you,
your time when it all making you weaker. Baby, I'm so dancing. We are nice, you know, Jimmy, Jim, now you're so right. My eyes will lie on me when I'm not burning. I cheat and love, say bumps in the accident. I want you with that single touch, boy. Too much about what talking that was sorry, so I'm sorry. When I touch you, kiss you, you're gone. Seluruh pengunjung Trans Studio Mall Makassar kita undang lagi untuk naik ke atas panggung dulu untuk kita memberikan kita yang sangat luar biasa, kita undang bisa langsung naik ke atas. Dan selamat siang semuanya. Bye-bye. Demikian pagelaran Pasca Pemilu RRI Makassar tahun 2000.